Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Da'fat Rohmi Aziza dengan NIM akhir 172. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Investasi Asuransi Syariah. Yang pertama ada definisi investasi. Investasi merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam berbagai bidang usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Dalam perspektif Islam, investasi bukan hanya terkonsentrasi pada keuntungan materi semata, namun juga mempertimbangkan aspek teologis dan harus dilakukan sesuai kaidah syar'i. Investasi syariah adalah kegiatan produktif yang menguntungkan secara teologis dan ekonomis, namun tetap mengandung unsur ketidakpastian atau uncertainty of loss yang merupakan bagian dari kehidupan manusia. Selanjutnya ada landasan syar'i investasi. Landasan syar'i investasi dalam Islam bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kaidah fikih yang mengandung kebolehan investasi. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 yang menganjurkan orang beriman untuk mempersiapkan bekal hari esok. Selanjutnya Quran Surat Luqman ayat 34 yang mengingatkan ketidakpastian masa depan sehingga perlu persiapan. Dan yang terakhir ada Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang menekankan agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Hadis Nabi tentang larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain, serta kaidah fikih yang menyatakan bahwa segala bentuk muamalah pada dasarnya boleh dilakukan sebelum ada dalil yang melarangnya, menjadi dasar hukum yang kuat bagi kegiatan investasi syariah. Selanjutnya ada investasi Islami. Islam mengajarkan umat untuk berusaha mencapai kesejahteraan lahir dan batin atau falah di dunia dan di akhirat. Salah satunya melalui kegiatan investasi. Nah, investasi dalam Islam atau istismar bermakna menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya, namun harus mengikuti rambu-rambu syariah untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang. Berbagai ayat Al-Quran seperti Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, Quran Surat Luqman ayat 34, Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, dan Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang memberikan anjuran moral untuk berinvestasi sebagai persiapan menghadapi masa depan yang tidak pasti dengan tujuan mencapai keberkahan dunia dan di akhirat. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar dalam investasi syariah. Prinsip-prinsip dasar investasi syariah mencakup 4 aspek utama yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada prinsip halal yang mengharuskan investasi dilakukan pada tempat dan proses yang halal, menghindari maisir, goror, dan riba. Yang kedua ada prinsip berkah yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi tetapi juga spiritual untuk kebahagiaan rohani dan manfaat positif. Yang ketiga ada prinsip pertambahan nilai atau profit margin yang menghasilkan pertumbuhan aset dengan tetap memperhatikan aspek moral dan kehalalan. Yang keempat ada prinsip realitis yang didasarkan pada ekspektasi yang dapat diwujudkan sesuai dengan realitas dan kondisi yang ada. Selanjutnya ada pengelolaan investasi dalam asuransi syariah. Pengelolaan investasi dalam asuransi syariah menerapkan sistem pemisahan dana yang tegas antara dana peserta takaful dan dana pemegang saham. Berbeda dengan asuransi konvensional, dana yang dipisahkan menjadi rekening tabaru atau untuk pembayaran klaim yang bersifat non-profit dan rekening tabungan atau untuk investasi peserta yang dapat dibagi hasilkan sesuai kesepakatan. Perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola atau mudhorib yang menginvestasikan dana sesuai prinsip syariah dengan pembagian keuntungan antara peserta atau sohibul mal dan pengelolaan berdasarkan nisbah yang telah ditentukan serta mendapat biaya operasional sebesar 30% dari setiap pembayaran premi. Selanjutnya, investasi yang dilarang. Islam melarang berbagai jenis investasi yang bertentangan dengan syariah, baik dari segi objek maupun prosesnya. Investasi yang dilarang meliputi usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan menyediakan barang jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat seperti perjudian, minuman keras, keuangan konvensional ribawi, dan makanan haram.
Dari segi transaksi, dilarang melakukan insider trading, penawaran palsu atau najzi, penjualan barang yang belum dimiliki, dan pembayaran informasi sesat. Ketentuan ini memastikan bahwa investasi tidak hanya menguntungkan secara duniawi, tetapi juga tidak merugikan dari segi ukhrawi sehingga investor muslim dapat berinvestasi dengan tenang sesuai keyakinan agamanya. Nah, kesimpulannya adalah investasi dalam asuransi syariah merupakan sistem yang komprehensif dengan landasan syariah yang jelas, menerapkan prinsip-prinsip Islam seperti halal, maslahat, dan transparansi, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Pengelolaan dana dilakukan melalui akad-akad syariah seperti mudharabah, wakalah, dan tabaruk dengan pemisahan yang jelas antara dana tabaruk dan dana investasi. Sistem ini tidak hanya menjawab kebutuhan finansial dan pelindungan masyarakat muslim, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan, menciptakan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.